Shalom semua, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik semua? Baik-baik saja kan? Karena Tuhan Yesus sangat baik melindungi adik-adik dan melindungi kakak juga. Kakak sangat bahagia di hari ini bahwa menjadi seorang pemandu ibadah di anak-anak. Perkenalkan nama kakak, Kak Erwin Brian Adam. Bisa adik-adik panggil dengan sebutan Kak Erwin saja. Dan hari ini kita memiliki tema Aku Mau Tetap Setia. Ya, dengan itu karena Tuhan Yesus sangat setia melindungi kita, melindungi adik-adik semua sepanjang harinya. Dengan itu kita harus semangat bernyanyi dalam Tuhan kita bersaudara. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari ayo adik-adik semua kita melipatkan tangan kita untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih atas kenikmatan yang Kau berikan dan sukacita hanya daripadamu untuk kami dan adik-adik kami. Dan kami Tuhan sebentar lagi akan memulai ibadah kami dan akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami bukan hanya menjadi seorang pendengar dan kami menjadi seorang pelaku dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ajarilah kami untuk fokus dan kami bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, amin. Mari adik-adik, kita sekarang berikan persembahan. Tapi sebelum kita berikan persembahan, kita baca firman dulu dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari adik-adik, kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan Persembahanku.
Mari adik-adik, sekarang kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena penyertaan-Mu kami telah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan di rumah kami masing-masing, dan kiranya persembahan kami bisa memperluas kerajaan-Mu. Sebentar kami ingin mendengar firman-Mu ya Tuhan. Tuntun dan ajarilah kami ya Tuhan agar kami bisa seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai, halo, selamat hari Minggu adik-adik. Gini aja ya, top ya. Nah, Kak Lukas hadir lagi nih di hari Minggu ini. Dan Kak Lukas juga berharap serta berdoa adik-adik sampai hari ini dalam kondisi yang fit, dalam kondisi yang kuat, dan dalam selalu penyertaan Tuhan Yesus tentunya ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan mengucap syukur. Oke. Ada yang tahu nggak adik-adik? Sekarang ini tuh apa ya kira-kira ya? Bulan apa ya? Bulan apa ya kira-kira? Hah? Ada yang tahu nggak? Oke, ada yang bilang tadi tuh Merdeka, Merdeka. Wah, bulan Merdeka. Wah, ada yang bilang juga hari lahirnya bangsa Indonesia. Wah, ada yang bilang juga bulan Agustus. Bener ya adik-adik ya? Sekarang ini bulan Agustus. Dan di bulan Agustus ini, kemarin kita sudah memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia, negara kita. Nah, gimana adik-adik menurut adik-adik cara untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia? Sangat susah ya adik-adik ya. Kalau waktu dulu tuh, bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya harus pakai apa? Ada yang tahu nggak ini? Hah? Ada yang tahu? Nah iya, pakai tombak, bambu runcing. Perlawanannya bambu runcing karena dulu tuh masih susah untuk senjata-senjata senapan itu untuk mengusir penjajah masih susah ya. Dan akhirnya ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 1945 hari minggu lalu, hari kemarin itu menjadi hari di mana bangsa Indonesia lahir, hari kemerdekaan kita. Nah, sekarang adik-adik, terus kalau kita udah merdeka nih, kita boleh nggak sih memanfaatkan kemerdekaan itu dengan leha-leha lah, santai-santai aja, kan udah merdeka, nggak ada musuhnya, boleh nggak sih adik-adik? Iya ya, nggak boleh ya. Kita harus berhikmat di dalam kemerdekaan kita. Oleh karena itu, pada hari ini nih, Kak Lukas akan memberikan sharing, ya, membawakan firman mengenai firman Tuhan, aku masih di sini untuk setia. Aku masih di sini untuk setia menjaga kemerdekaan. Aku di sini untuk setia mengisi kemerdekaan. Dengan apa? Dengan banyak karya yang positif. Karya yang positif ya, bukan corona yang positif. Jangan. Semoga adik-adik tetap sehat selalu dan negatif corona. Oke, kalau positif ya janganlah. Semoga adik-adik cepat sembuh, oke? Dan ada yang tahu nggak adik-adik di dalam mengisi kemerdekaan seperti apa? Belum ada yang tahu ya? Oke, nanti kita belajar bareng-bareng tentang arti dari mengisi kemerdekaan dan setia dalam mengisi kemerdekaan. Dan sekarang kita buka Alkitabnya adik-adik. Kita buka Alkitabnya di Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Sudah belum? Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Kakak hitung sampai 5 ya. 1 2 3 4 5. Oke, sudah ya adik-adik? Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Kak Lukas tidak membacakan ayat ini secara berurutan. Tapi yang ingin Kak Lukas sampaikan di sini, di dalam ayat ini berisikan bagaimana cara kita mempersiapkan diri dalam mengisi kemerdekaan dan dalam tetap setia dalam nama Tuhan Yesus. Yaitu dengan apa? Perlengkapan rohani. Ada yang tahu nggak perlengkapan rohani itu seperti apa? Coba yang di sebelah kanan, ada yang tahu perlengkapan rohani seperti apa? Oke, kasut.
katanya. Ada kasut. Kasut apa kasut? Kasut. Oh iya, kasut kerelaan. Terus apa lagi? Wah, di sini nih. Helm atau ketopong. Wah, helm nih dipakai sini. Helm atau ketopong keselamatan. Ada lagi tahu yang satu lagi? Ada banyak nih sebenarnya sih. Ada sekitar 6 yang disiapkan perlengkapan rohani. Oke, kita belajar bareng-bareng ya adik-adik. Jadi, kenapa Allah memerintahkan untuk menyiapkan perlengkapan rohani? Karena ternyata Paulus ini menulis surat kepada jemaat di Efesus. Dear my bro and sis, jemaat Efesus. Di saat kondisi yang sedang sulit seperti ini, saya menyampaikan kepada kamu dalam nama firman Tuhan Yesus untuk selalu senantiasa setia dengan perlengkapan rohani. Dikirim tuh kepada dari si Paulus ke jemaat Efesus. Lalu di sana jemaat Efesus menerima. Kenapa kok tiba-tiba Paulus ngirim surat itu kepada jemaat Efesus? Karena adik-adik di Efesus pada waktu itu terjadi kekacauan. Terjadi sesuatu yang menggoyahkan iman para pengikut Tuhan Yesus. Banyak yang jadi nggak percaya, balik lagi menyembah berhala. Banyak orang yang main judi, terus banyak orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang tricky maupun mencuri dan sebagainya. Pokoknya perbuatan-perbuatan yang jahat dan perbuatan-perbuatan yang nggak baik di mata Tuhan. Makanya Tuhan tuh kesel gitu ya sama jemaat yang di Efesus yang ngelakuin hal itu. Lalu diperintahkanlah melalui Paulus, melalui wahyunya akhirnya dikirim surat oleh Paulus ke jemaat di Efesus. Di mana di sana Paulus mengatakan jemaat Efesus harus senantiasa tetap setia kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan perlengkapan rohani. Itu tadi, perlengkapan rohaninya itu nih ya, Kak Lukas kasih tahu. Ada ikat pinggang kebenaran. Ada yang tahu ikat pinggang kebenaran seperti apa? Ada yang tahu nggak? Jadi ikat pinggang kebenaran itu bermakna menjaga segala sesuatu tetap pada tempatnya. Jadi mengikatkan kita nih yang tercerai-berai nih diikat oleh ikat pinggang kebenaran untuk menjadi satu dalam nama Tuhan Yesus. Terus ada yang tahu selanjutnya apa? Baju zirah. Wah, baju zirah tuh kayak apa ya? Kayak Captain America tuh pakai baju zirah tuh. Terus siapa lagi? Iron Man. Dia ada baju zirahnya. Lengkap ya kalau Iron Man lengkap. Baju zirah, terus ada helmnya. Semua lengkap. Tubuhnya diselimutin gitu. Nah, itu kayak gitu. Nah, baju zirah ini fungsinya adik-adik untuk melakukan perlindungan menyeluruh kepada tubuh kita. Jadi, sebagai orang percaya, baju zirah ini bisa berlaku adil di dalam kehidupan kita terhadap sesama. Nah, kemudian adik-adik selanjutnya apa? Perisai. Ada yang tahu perisai? Perisai iman. Nah, perisai iman fungsinya ini sebagai membentengi orang-orang percaya yang percaya sama Tuhan Yesus dalam imannya itu semakin kuat. Jadi lewat perisai iman. Jadi kalau misalkan ada yang jahat, tangkis ting. Wah, pakai perisai iman. Nah, terus selanjutnya adalah ketopong keselamatan. Wah, ketopong apaan tuh? Ketopong apa kepompong? Iya. Ketopong itu helm ya adik-adik ya. Helm keselamatan. Fungsinya helm kan kalau misalkan kita mau pergi berkendara atau mau pakai sepeda atau pakai skateboard. Nah, pakai helm kan fungsinya untuk melindungi dari benturan. Nah, sama juga dengan ketopong. Ketopong keselamatan ini fungsinya untuk menyelamatkan kepala kita. Karena kepala kita nih penting ya adik-adik ya. Karena di dalam kepala kita ini nih, di area kepala kita ada yang namanya mata, terus ada namanya kuping, ada hidung, ada mulut, terus ada lagi nih di sini nih di dalam tempurung kita ada namanya otak untuk memberikan kita berpikir ya, berpikir secara realistis maupun berpikir secara rohani. Nah, selanjutnya setelah ketopong keselamatan itu ada apa? Ada yang tahu? Yaitu pedang rohani. Pedang roh. Pedang roh ini fungsinya apa? Ini berisikan firman Tuhan.
jadi menebas sesuatu hal yang negatif. Jadi kalau misalnya ada yang ngomongin yang jelek-jelek, tebas pakai pedang roh. Jadi kalau adik-adik punya pedang roh, adik-adik harus berkata yang sebenarnya, harus ngomong yang sejujur-jujurnya melalui pedang roh ini. Oke? Terus apa lagi tadi? Ada ikat pinggang, ada baju zirah, ada kasut, ada perisai, ada ketopong keselamatan, ada pedang roh. Nah, 6 hal ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Supaya apa? Supaya untuk tetap selalu setia dalam jalan Tuhan. Kira-kira adik-adik dalam kondisi pandemi kayak gini bisa nggak setia? Setia di dalam jalan Tuhan. Jadi nih, kalau misalkan implementasinya nih ya, contoh kecilnya ketika setia dalam Tuhan. Lagi belajar, lagi sekolah. Terus kan harusnya adik-adik diem di ini dong, di depan komputer dong. Sekarang kan karena corona, jadi semuanya work from home. Wow. Semua kegiatan dari rumah. Kalau misalkan adik-adik, aduh capek nih, Bu Guru, aku main dulu ya gitu. Padahal kalau lagi di sekolah adik-adik nggak berani tuh, nggak bisa adik-adik ngomong baru belajar bentar, Bu Guru aku main dulu ya, tuh nggak bisa. Jadi fungsinya itu ketika kita sudah memakai perlengkapan rohani, ya kita harus setia. Jadi setia ngikutin pelajaran sampai selesai. Setia mendengarkan Bu Guru, setia untuk berinteraksi yang baik dengan Bu Guru dan teman-teman yang ada di dalam forum atau kelas tersebut, kelas online tersebut, gitu ya adik-adik ya. Itu salah satu contohnya. Nah, demikian firman yang sudah tadi Mas Lukas sampaikan. Dan semoga adik-adik selalu jaga dan patuhi protokol kesehatan dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan esok minggunya bersama kakak-kakak yang lainnya. Selamat hari Minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ada satu lagi. Lihat adik-adik. Ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan, perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh. Selamat hari Minggu. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Mampukan kami menjadi anak-anak yang senantiasa setia kepadamu, menjadi anak-anak yang taat dalam segala hal pergumulan hidup kami. Ampuni kami Tuhan, apabila kami masih bersungut-sungut, pemarah kepada orang tua, saudara maupun teman-teman. Kami mohon Tuhan untuk membentuk kami menjadi orang yang setia, taat, dan siap dalam segala hal dengan perlengkapan rohani yang sudah disiapkan. Ya Tuhan, kami serahkan segalanya dalam hidup kami dalam nama-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama tutup dalam doa. Mari Kakak Ida pimpin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga ibadah kami pagi hari ini boleh berjalan lancar. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus bisa menjadi anak-anak-Mu yang setia. Sekalipun kami belum tahu kapan pandemi akan berakhir, namun beri kami hikmat-Mu supaya kami tetap terus bisa menjadi anak yang setia. Setia untuk tertib protokol kesehatan, setia dalam belajar online, setia dalam belajar firman-Mu, setia dalam berdoa, setia dalam mengasihi sesama dengan tulus, terlebih setia dalam menjalankan kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, ibadah kita telah selesai. Ya, kita harus semangat setiap harinya. Semangat untuk apa? Semangat untuk tetap menjadi pengikut Kristus. Kita untuk tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat baik dan setia dalam hidup kita, sehingga kita harus setia dan selalu mengikuti apa perintah Tuhan. Untuk adik-adik semua, terima kasih semua yang telah berpartisipasi dan mengikuti kegiatan ibadah kita dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk semua. Kembali datang lagi ya minggu depan. Shalom, selamat hari Minggu.